Bos miliarder meminta semua wanita di kota untuk memasak untuknya. Namun setelah mencicipi semua hidangan, ia tetap tidak bisa menemukan rasa yang diingatnya. Bos itu marah dan melemparkan sumpitnya. Apakah wanita yang aku cari berada di Jiangcheng? Menurut informasi yang saya dapatkan, resep yang kamu sebutkan dan rasa yang dijelaskan, semuanya pernah ada di Jiangcheng. Lanjutkan pencarian dengan mengirim orang. Asalkan ada yang bisa menunjukkan resep yang sama persis, dan bisa memasak sesuai dengan rasa yang aku inginkan. Itulah orang yang ingin saya nikahi. Ternyata bos itu tersesat pada usia 8 tahun. Hanya seorang gadis yang bersedia memasak dan memberinya makan. Sehingga bos muda tidak mati kelaparan di jalan. Enak? Melihat betapa kamu suka makanan ini, biar aku berikan padamu. Sebagai tanda terima kasih kepada gadis itu, bos muda berjanji akan menikahi gadis itu ketika dewasa. Terima kasih, aku telah tersesat begitu lama. Hanya makanan yang kamu berikan. Ketika aku dewasa, aku pasti akan menikahimu. Ingatlah, selain resep ini, hanya aku dan kakek yang bisa membuat rasa seperti ini. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Anak kecil itu telah menjadi bos miliarder. Untuk menemukan gadis kecilnya dari tahun itu, CEO mengadakan acara mencicipi setiap tahun. Mencari gadis itu selama bertahun-tahun tanpa kabar sedikitpun. CEO yang tak mau menyerah memerintahkan asistennya memperluas jangkauan pencarian. Bahkan jika harus menggeledah setiap sudut, gadis itu harus ditemukan. Namun asisten dengan hati-hati mengingatkan CEO saat itu, mengatakan bahwa nenek telah menemukan calon istri untuknya. Sudah menunggu di kantor catatan sipil untuknya. Jika CEO tidak setuju untuk menikah dan menerima sertifikat hari ini, maka nenek akan menolak perawatan di rumah sakit. Mendengar nenek mengancam dengan kesehatan sendiri, CEO yang patuh akhirnya setuju dengan terpaksa. Menghubungi untuk memastikan. CEO dan wanita bertemu pertama kali di depan kantor pendaftaran pernikahan. Wanita itu baru saja ingin membawa CEO untuk mendaftar. Tunggu sebentar. Jangan bertanya apa-apa. Nenek sudah memperkenalkannya padaku. Kamu adalah CEO Grup Y, kan? Nenek bilang padaku bahwa selama menikah denganmu. Mendengar perkataan wanita itu, CEO merasa bahwa wanita di depannya adalah seorang wanita yang suka gemerlap dan materialistis. Dengan jijik, ia menyatakan bahwa hatinya sudah ada yang lain. Menyetujui pernikahan hanya untuk membuat neneknya tenang di rumah sakit. Begitu menemukan cahaya bulan putih masa lalu, dia akan segera bercerai dengan wanita itu. Untuk mencegah wanita itu mengganggunya setelah bercerai, dia juga setuju untuk memberinya kompensasi cerai yang besar. Wanita yang menikah dengan presiden direktur hanya demi uang dan kekayaan. Setelah mendengar kata-kata presiden direktur, dia langsung setuju tanpa berpikir. Dia langsung setuju dengan permintaan presiden direktur dengan mata berbinar. Namun yang tidak diketahui presiden direktur adalah, alasan wanita setuju menikah hanya untuk segera mengumpulkan uang untuk operasi ibunya. Mereka baru saja keluar dari kantor catatan sipil. Presiden direktur segera mengirim foto kepada ibu tua. Kemudian memerintahkan wanita untuk merapikan barang-barang dan pindah ke tempat tinggalnya. Pindahkan barang-barangmu ke Villa 105 di bukit. Akan ada kepala rumah tangga yang akan membuka pintu untukmu. Tolong jelaskan lagi. Aku meminta kamu tinggal bersamaku. Hanya untuk menghindari kecurigaan nenek. Mengerti? Kartu nama saya. Ada nomor telepon kantor saya di atasnya. Silakan hubungi saya jika ada yang penting. Aku pergi dulu. Setelah berkata begitu,